Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba dalam program TVR 09. Pemirsa, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, tingginya harga timah dunia belum dibarengi dengan produksi timah dalam negeri yang justru merosot pada 3 tahun terakhir. Menanggapi hal tersebut, Komisi 7 DPR RI mendorong perbaikan tata niaga pertambangan timah agar bisa lebih baik lagi. Tingginya harga timah dunia belum dibarengi dengan produksi timah dalam negeri yang justru merosot pada 3 tahun terakhir. Menanggapi hal ini, Komisi 7 DPR RI mendorong perbaikan tata niaga pertambangan timah agar lebih baik lagi. Usai berkunjung ke lokasi penambangan milik PT Timah di Provinsi Bangka Belitung, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Doni Mariadi Ukon mengatakan, salah satu faktor penyebab turunnya produksi logam timah adalah penambangan masyarakat setempat sebagai mitra PT Timah yang justru menjual hasilnya ke pihak swasta. Saya pikir harus diterapkan regulasi yang ada mengenai bagaimana penerapan penambangan ini. Jadi supaya ya di satu sisi masyarakat ya mikirnya sekarang hari ini dia nambang dia butuh ongkos dari nambang mereka kan. Di satu sisi mereka dibayar lebih lama. Yang satu hari itu mereka juga habis nambang mereka dibayar. Jadi lebih milih yang itu kan sebetulnya. Tapi makanya ini dikatakan ilegal karena apa? Dia menambang di IUP orang diberikan kepada diberikan kepada pemilik yang lain. Nah, ini yang unfair buat saya. Jadi harus ada regulasi yang benar untuk menertibkan ini. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mengatakan, dengan adanya perbaikan tata niaga pertambangan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP akan meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Sehingga kemudian juga kita akan tercipta satu ekosistem pertimbangan Indonesia yang baru, yang sehat, di mana juga sektor swasta juga berkontribusi di dalam itu. Jadi kita berbicara dalam artian yang komprehensif dan holistik. Dari Bangka Belitung, Rifki Madudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang mulai menyebar dan terus meningkat di Indonesia sejak tahun 2020 membuat masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan untuk mudik. Namun, Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat untuk mudik di tahun ini dengan syarat sudah vaksinasi booster. Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar dan terus meningkat di Indonesia sejak tahun 2020 membuat masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan untuk mudik. Namun, Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat untuk mudik di tahun ini dengan syarat sudah vaksinasi booster. Anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengatakan RDP bersama 4 BUMN transportasi dilaksanakan untuk meninjau kesiapan moda transportasi dari sisi peralatan dan sumber daya manusia agar bisa berjalan dengan baik selama mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Sudah menyiapkan katakanlah semacam mitigasi jika ada masalah, misalnya terjadi musibah atau terjadi kerusakan dari sarana transportasi, sehingga mereka juga sudah menyiapkan skenario terburuk, sehingga kalaupun terjadi, ya mudah-mudahan tidak ada terjadi bencana, tetapi jika pun terjadi mereka sudah siap. Ya, itu yang kita harapkan dan kami akan memantau terus seperti apa kesiapan mereka, mulai dari pemberangkatan, ya. Bagaimana prosesnya hingga perjalanan dan nanti berangkat mudik maupun ketika kembali ke Jakarta atau ke daerah asalnya masing-masing. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan oleh BUMN transportasi, di antaranya PT ASDP, PT Damri, PT Pelni, dan PT KAI. Persiapan tersebut diharapkan bisa dijalankan dengan baik pada saat arus mudik dan arus balik berlangsung, sehingga permasalahan moda transportasi ketika mudik di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Feby dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa TVR Parlemen, masih ada berita lainnya yang kami siapkan untuk Anda. Di antaranya audiensi pimpinan DPR RI dengan IKA yang membahas tentang perkembangan kripto di Indonesia. Sesaat lagi hanya di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, pimpinan DPR RI melakukan audiensi dengan pengurus Indonesia Crypto Consumer Association atau ICCA terkait perkembangan investasi aset kripto di Indonesia. DPR RI menilai perlu adanya undang-undang mengenai kripto yang diajukan berdasarkan inisiatif pemerintah maupun inisiatif DPR RI, sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan baik di Indonesia. Pimpinan DPR RI melakukan audiensi dengan pengurus Indonesia Crypto Consumer Association atau ICCA terkait perkembangan investasi aset kripto di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat audiensi dengan pengurus Indonesia Crypto Consumer Association di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini menyampaikan DPR RI sangat mendukung dan kedepannya bisa bersinergi baik dalam melakukan event-event maupun literasi terkait kebijakan. Saya sebagai salah satu pimpinan DPR sangat mendukung, itu aja. Dan kita mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi, baik melakukan event-event maupun literasi soal kebijakan. Itu kita nanti perlu mungkin nanti kawan-kawan dari badan legislasi yang nanti kita minta untuk membuat undang-undang inisiatif DPR itu berdiskusi dengan kawan-kawan. Gitu. Pada prinsip begitu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sementara itu, Ketua Pengurus Indonesia Crypto Consumer Association atau ICCA, Prof. Rafael Kardinal mengatakan agar kedepannya ini menjadi inisiatif dari DPR RI untuk membuat undang-undang tentang kripto, sehingga membuat kepercayaan diri. Investasi akan berjalan dengan baik dan ekosistemnya akan tumbuh. Seperti yang Bang Dasko bilang, ada inisiatif dari DPR untuk membuat undang-undang. Nah, kalau undang-undang ini udah dibuat, jadi istilahnya orang yang di dalam sekarang ini jadi semakin percaya diri. Dan investasi ini akan berjalan baik, ekosistemnya akan tumbuh. Dan kedepannya pasti kan nanti ada pajaknya berapa persen, itu kan bisa menjadi pemasukan negara juga. Zikri, Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Festival Produk Halal Milenial tahun 2022 untuk mendukung perkembangan UMKM di Gorontalo. Festival tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel. Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Festival Produk Halal Milenial 2022 untuk mendukung perkembangan UMKM di Gorontalo.
Festival tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Rahmat Gobel. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menyampaikan pengembangan ekonomi melalui UMKM dapat menjadi peluang pertumbuhan ekonomi yang baru. Kedepannya diharapkan UMKM, khususnya di daerah Gorontalo, dapat merambah ke pasar ekspor. Nah, kalau kita mau lihat berapa besar efektifnya, sekarang saja saya melihat apa yang dilakukan BI sudah cukup bagus. Bahkan BI banyak mempromosikan produk Gorontalo, khususnya kain karawi itu sudah ke luar negeri, baik ke Amerika maupun ke Turki. Nah, ini harus kita jadikan kayak bola salju. Kita gelindingkan terus, sehingga bola salju itu menjadi gede. Nah, itulah salah satu pemicunya, salah satu ini juga program ini untuk ke sana. Harus dilakukan bersama-sama pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Iya kan? Nah, ini harus kita sinergikan. Bagaimana supaya bisa lebih cepat. Efektif atau tidaknya tergantung juga daripada kebersamaan kita membangun UMKM kita untuk mendorong ekonomi kita, membangunkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional kita. Rahmat Gobel berpesan agar pemerintah Provinsi Gorontalo serius mendorong pengembangan UMKM. Banyak kementerian dan lembaga yang memiliki program untuk UMKM, namun belum memiliki tujuan dan hasil yang nyata. Dari Gorontalo, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR meminta pemerintah segera membenahi produksi pangan di dalam negeri seiring dengan melonjaknya harga sejumlah komoditas akibat ketergantungan pada impor, sehingga menyebabkan carut-marut distribusi pangan. DPR meminta pemerintah segera membenahi produksi pangan di dalam negeri, seiring melonjaknya harga sejumlah komoditas akibat bergantung pada impor, sehingga menyebabkan carut-marut distribusi pangan. Pemerintah harus berani melangkah untuk inovasi substitusi pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menduga penyebab kenaikan harga ini muncul karena ada pihak tertentu yang memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan pribadi. Gagal dengan posisi seperti ini, gitu loh. Sukses untuk membuat kebijakan impor, tetapi gagal untuk mendistribusikan kayak kedelai. Gonjang-ganjing kemarin kan sama. Nah, posisi ini yang memang berbeda lah ya, kalau kedelai kan produksi kita nggak ada. Tapi kalau CPO itu melimpah ruah, hanya salah di mekanisme daripada distribusi dan tata kelolanya. Tanggung jawabnya Kementerian Perdagangan, bukan Menko Perekonomian. Menko Perekonomian itu hanya kebijakan itu udah bagus. Kita atungi jempol karena posisi rakyat susah, pemerintah, presiden, Menko langsung memutuskan kasih subsidi. Uangnya dari mana? Dari dana pungutan tadi. Untuk masalah gonjang-ganjing ini, saya yakin akan berkepanjangan. Ya, alasannya adalah ketika perang Rusia dan Ukraina ini tidak berhenti, KCL kita kan dari sana. Sawit CPO masih mengandalkan KCL dari impor. DPR terus mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga yang selalu terjadi saat menghadapi hari-hari besar seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi ada berita mendalam mengenai revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam rapat paripurna September 2021 lalu, DPR RI telah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran atau Dikdok menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran juga masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022. DPR RI memandang Undang-Undang Pendidikan Kedokteran perlu penyempurnaan agar bisa mengatasi sejumlah masalah terkait SDM dokter di Indonesia saat ini. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Dalam rangka pembahasan revisi Undang-Undang Dikdok beberapa waktu lalu, Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk menyerap masukan dan pandangan dari berbagai pihak. Dalam pertemuan di Sorong, Papua Barat, akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Papua Barat memberi masukan kepada Balik DPR RI agar mengatur distribusi dan pemenuhan tenaga medis di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, atau 3T dalam rancangan Undang-Undang Dikdok. Anggota Balik DPR RI Bukhori sepakat perlunya mengatur distribusi tenaga medis di wilayah 3T, termasuk Papua dan Papua Barat dalam rancangan Undang-Undang Dikdok. Aturan penempatan bagi mahasiswa kedokteran penerima beasiswa perlu dibuat agar kebutuhan dokter di setiap wilayah di Indonesia terpenuhi. Dengan beasiswa yang didukung oleh APBN, itu mereka setelah selesai ya harus siap ditempatkan di daerah di mana menjadi prioritas oleh pemerintah daerah itu. Dengan demikian dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu misalnya 10 tahun saja, maka untuk pemenuhan dokter maupun dokter spesialis di daerah tertinggal, di daerah termiskin dan terluar itu akan relatif bisa terpenuhi dengan baik. Di Bali, dalam pertemuan dengan gubernur, ID provinsi, dan para akademisi dari beberapa universitas kedokteran yang ada di Bali, Balik DPR RI menerima masukan terkait perlunya penyederhanaan dan kepastian penyelenggaraan uji kompetensi profesi dokter dalam rancangan Undang-Undang Dikdok. Uji kompetensi diharapkan tidak menjadi penghambat para dokter untuk mengabdi di masyarakat. Anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa mengatakan, pandemi COVID-19 yang dialami Indonesia mengajarkan peranan dokter dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Selama ini, rasio dokter dengan jumlah masyarakat masih sangat jauh, apalagi untuk wilayah 3T. Untuk itu, penyederhanaan uji kompetensi profesi dokter juga perlu menjadi perhatian. Rancangan Undang-Undang Dikdok diharapkan bisa menjadi regulasi yang menciptakan SDM dokter yang berkualitas. Kalau terus sistemnya seperti ini nanti seperti adanya COVID ini kita kelabakan. Nah, sehingga uji kompetisi ini mungkin ada tapi harus disederhanakan, diatur dalam undang-undang sehingga tidak menghambat daripada mahasiswa. Kemudian tentu untuk lebih cepat menciptakan SDM, tapi pada intinya tetap keselamatan manusia itu menjadi prioritas. Sementara anggota Balik DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti masih banyaknya praktek ilegal di dunia kesehatan yang sangat merugikan masyarakat sehingga uji kompetensi profesi dokter dinilai perlu tetap diberlakukan. Namun, jangan sampai menurunkan minat dan semangat generasi muda bangsa untuk menjadi seorang dokter. Oleh karena itu, penyederhanaan dan kewenangan uji kompetensi profesi dokter perlu diatur dalam rancangan Undang-Undang Dikdok.
Betapa penting seorang dokter itu memahami betul ya. Artinya ada kompetensi khusus yang tidak dimiliki oleh kompetensi yang lain ya, artinya profesi yang lain. Dan kalau dokter ini kan profesi yang menyangkut keselamatan jiwa rakyat nih, jiwa masyarakat, jiwa pasien gitu, dan ini harus menjadi lebih berhati-hati gitu ya terkait dengan ketika uji kompetensi ini mau tetap dimasukkan atau akan ditiadakan gitu ya, dengan semangat memudahkan sebenarnya ya. Sementara dari kunjungan ke Sumatera Utara, anggota Balik DPR RI Arteria Dahlan menyampaikan salah satu hal yang perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Dikdok adalah biaya pendidikan kedokteran yang harus diamanatkan pengaturannya melalui peraturan pemerintah. Selama ini, biaya pendidikan kedokteran dinilai sangat mahal, sehingga hanya bisa diakses masyarakat kalangan ekonomi tertentu. Selain itu, rekrutmen dan beasiswa mahasiswa kedokteran perlu dibuat secara proporsional dan memberikan kuota khusus bagi pelajar di wilayah 3T. Kebijakan tersebut diharapkan bisa mendorong distribusi dokter di wilayah 3T menjadi lebih baik. Biaya pendidikan kedokteran, ini nggak masuk akal. Orang miskin nggak bisa jadi dokter. Sama saya bilang sama ini, anak-anak Apo ini kalau nggak anak jenderal, pastinya anak orang kaya. Dokter pun begitu. Balik DPR RI berharap melalui revisi Undang-Undang Dikdok memberikan peluang bagi masyarakat miskin bisa masuk sekolah kedokteran dan menjadi dokter, sehingga mewujudkan pemerataan dokter di seluruh Indonesia hingga ke wilayah 3T. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Guna mendukung terwujudnya parlemen modern, perpustakaan memiliki peran sentral dalam mendukung tugas kedewanan di DPR RI. Liputannya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Tak bisa dipungkiri pemirsa jika minat baca penduduk Indonesia saat ini masih tergolong rendah.
Padahal membaca merupakan salah satu sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, melihat kondisi tersebut, Perpustakaan DPR RI melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk menarik minat membaca. Berikut liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa semua. Berjumpa lagi di TVR 09. Di episode kali ini, kita akan bahas lebih mendalam hal-hal seru dan menarik yang ada di Perpustakaan DPR. Penasaran? Makanya tetap stay tune di TVR Parlemen ya. Pemirsa, kalau boleh tahu nih, ada yang suka kesulitan nggak sih untuk nyari buku yang ada di perpustakaan yang banyak itu? Kalau masih ada yang suka kesulitan untuk cari koleksi buku di perpustakaan, yuk kita kenalan sama sistem klasifikasi DDC. DDC atau Dewey Decimal Classification merupakan bagan klasifikasi sistem hierarki yang menganut prinsip desimal untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Sistem DDC diciptakan oleh Melville Dewey pada tahun 1876 untuk mempermudah pengguna perpustakaan agar dapat mencari atau menemukan informasi yang mereka cari. DDC kemudian menjadi sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan di dunia. Lebih dari 130 negara di dunia menggunakan DDC untuk mengatur dan menyediakan akses ke lokasi perpustakaan mereka, termasuk Perpustakaan DPR RI. Oh ya, sistem klasifikasi kita mengikuti Dewey Decimal Classification, artinya DDC. Itu lumrah ya di perpustakaan di seluruh dunia. Ada dua sistem, DDC dan UDC. Nah, yang kita pakai yang DDC itu. Jadi itu pengkelasan buku berdasarkan subjek ilmuannya ya, mulai dari kelas 00 sampai 900. Jadi mulai kelas umum, kemudian ada kelas agama dan seterusnya, sosial, ilmu pengetahuan alam ya, artinya eksakta dan seterusnya, sejarah itu nggak ada di sini. Ya. Karena telah menerapkan DDC sebagai sistem klasifikasinya, maka jika pemirsa berkunjung ke perpustakaan DPR, mencari buku ataupun koleksi perpustakaan lainnya bisa menjadi lebih mudah. Ya, sistem penelusurannya ini artinya pelayanan ya, kita terbuka. Jadi pengunjung, pemustaka itu bisa langsung datang ke rak mereka, memilih buku yang mereka inginkan ya. Walaupun kita sediakan juga katalog komputernya, jadi mereka telusur juga di komputer ya, database katalog kita. Kemudian mereka bisa cari langsung di di rak bukunya gitu. Pada era digital saat ini, perpustakaan dan pustakawan juga dituntut untuk bertransformasi dalam menyediakan layanan berbasis internet dan mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Ya, mengikuti era digital, kita juga menyediakan koleksi-koleksi buku, majalah yang sudah dalam bentuk digital ya. Jadi, mengikuti perkembangan, buku-buku itu bisa langsung diakses dan dibaca via gadget ya, HP, komputer dan sebagainya. Tuh, variatif banget kan koleksinya? Kurang modern apa coba perpustakaan yang dimiliki oleh DPR RI ini? Sekarang kita cari tahu yuk, produk apa aja sih yang dimiliki perpustakaan DPR selain koleksi buku dan produk cetak lainnya? Jadi produk perpustakaan DPR itu tidak hanya berupa layanan langsung ya. Kita juga memproduksi misalnya berupa buletin, kemudian e-paper ya, dalam bentuk guntingan e-paper berdasarkan subjek. Per hari itu kita kumpulkan ya. Subjeknya itu mengikuti komisi-komisi yang ada di sini. Jadi mulai dari komisi 1 misalnya luar negeri, itu kita tiap hari kita kumpulkan berita dari e-paper tentang luar negeri, sampai dengan komisi 11 anggaran itu kita kumpulkan berita-beritanya. Dari jawaban yang dipaparkan oleh Bapak Widya Calit, kita jadi tahu ya kalau peran perpustakaan itu sentral banget dalam membantu tugas kedewanan di DPR. For your information nih, perpustakaan DPR juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan literasi masyarakat loh. Apa saja sih kegiatannya?
Oh ya, perpustakaan DPR melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya bisa merupakan diseminasi informasi, bisa juga merupakan literasi ya. Jadi semacam promosi juga, promosi literasi, diseminasi informasi itu caranya dengan bikin antara kegiatan seminar, webinar ya, juga diskusi buku. Karena pelayanan dan seluruh aspek penyelenggaraan telah memenuhi standar nasional, Perpustakaan DPR RI diganjar dengan akreditasi nilai A loh pemirsa. Patut kita acungi jempol nih. Oh ya, kebetulan Perpustakaan DPR sudah terakreditasi. Sebelumnya kita baru-baru ini kita baru dapat ya akreditasi nilai A ya dari perpustakaan dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional gitu. Kalau pemirsa membayangkan perpustakaan itu membosankan, bau debu, dan juga kuno, berarti pemirsa kurang update. Kesan pertama yang dirasakan waktu pertama kali masuk ke Perpustakaan DPR RI itu, desainnya modern dan kekinian banget. Selain itu, koleksi bukunya juga update banget loh. Bikin betah deh berlama-lama baca buku di sini. Nah, untuk itu kita berusaha nih, mulai dari ruangannya kita buat senyaman mungkin. Kemudian desainnya juga kita buat kekinian gitu. Jadi tidak seperti bayangan orang tentang perpustakaan mungkin yang terlampau kaku gitu. Kita buat misalnya desain raknya itu melengkung. Kemudian kita buat banyak pojok-pojok untuk mereka bisa baca gitu. Dan kita usahakan buku-buku yang kita beli juga update gitu, mengikuti perkembangan ya. Buku-buku komputer itu kita beli, buku-buku politik pasti, buku-buku hukum juga kita beli. Kita usahakan itu, jadi dari segi ruangan, gedung kita buat sekekinian mungkin, dan koleksi pun kita buat seupdate mungkin nih, selengkap mungkin. Yuk pemirsa, jangan sampai kudet nih karena kurang wawasan dan jarang baca buku. Kalau ada waktu, sempatkan datang ke Perpustakaan DPR ya. Sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode TVR 09 berikutnya. Ya pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Jumat 1 April 2022. Yaitu pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI akan mengadakan rapat panitia kerja terkait pembahasan DIM RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan itu tadi pemirsa agenda pada DPR RI pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi kali ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, pandemi masih belum berakhir. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 Senin depan. Sampai jumpa.